Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis kita sampai hadis ke-6. Hadis terakhir dari bab ke-122 tentang larangan bagi laki-laki memakai, duduk, dan atau bersandar pada sutra, atau urutan hadis nomor 809. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala nahana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyatiz zahabi wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wa dibaji wa an najlisa alai. Rawahul Bukhari. Hudzaifah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita minum dan makan di wadah yang terbuat dari emas dan perak, serta memakai pakaian sutra dan sutra tebal atau duduk di atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran-pelajaran hadis yang pertama, larangan yang terdapat pada hadis ini bermakna haram. Ya, larangan yang terdapat pada hadis ini bermakna haram. Apa larangannya? Minum dan makan di wadah yang terbuat dari emas dan perak. 1. Memakai pakaian sutra ataupun sutra tebal atau duduk di atas sutra. Maka hadis ini masuk dalam larangan bagi laki-laki untuk memakai, duduk, atau bersandar pada sutra. Pelajaran yang kedua, larangan duduk di atas sutra berlaku jika tanpa alas yang lain. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Selanjutnya, pelajaran yang ketiga, larangan menggunakan wadah dan barang-barang yang terbuat dari emas. Berlaku pula terhadap jam dan kacamata. Sehingga ya sudah, kembali lagi seperti pada hadis-hadis sebelumnya, bahwa kita tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, itulah jalan yang terbaik. Seperti hadis berikutnya, bahwa kita jangan ngeyel, jangan menentang. Kan yang penting saya tidak sombong. Bukan itu. Namun karena memang jenisnya dari bahan sutra atau ulat sutra dan emas diharamkan, ya sudah.
Karena Allah dan Rasul-Nya memang menghendaki kita sebagai hamba sekaligus sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi yang laki-laki diharamkan untuknya sutra dan emas. Sehingga dengan demikian kita enak. Ya, jam tangan ini kan cuma jam tangan, bukan cuma. Ingat, jenis dari bahan yang dilarang oleh Allah. Karena apa? Ya, Islam, baginda Rasulullah mencontohkan kesederhanaan. Dan sekali lagi, ikutilah apa yang telah menjadi ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Maka itulah jaminan keselamatan. Kemudian pelajaran yang keempat, anjuran untuk menjauhi hidup mewah yang menyerupai dan menyerupai orang-orang kafir. Bukan hidup mewah, namun kecukupan sesuai dengan yang dibutuhkan. Makan tidak boleh berlebihan. Apalagi di sini berkait dengan apa? Berkait dengan alat makan. Jangan sampai dibuat dari emas ataupun perak. Karena apa? Itu berlebihan. Berlebihan itu siapa? Orang-orang yang berlebihan adalah orang-orang yang ingkar. Orang-orang kafir. Dan sikap kita sebagai orang yang beriman, janganlah mengikuti, janganlah seperti orang-orang kafir. Pelajaran yang kelima, bahwa keringanan yang diberikan kepada kaum perempuan untuk memakai emas dan sutra adalah hanya untuk perhiasan. Mengapa boleh? Sekali lagi, pertama karena ketetapan Allah dan Rasulnya seperti itu. Namun pernah informasi bisa kita dapatkan, ternyata kalau seorang perempuan itu ada proses, yakni mengeluarkan darah kotor saat menstruasi. Allahu Akbar, di sana proses itulah yang menjadikan, ya, namun bukan itu ya, jangan salah paham, bukan karena itunya, namun itu proses yang akan membersihkan, ya, zat yang dari emas itu tidak baik untuk tubuh manusia. Maka di sini sekali lagi, itu pun juga jangan sampai berlebihan. Apalagi berlebihannya kalau dalam bab sebelumnya di pakaian yang menjadikan sombong, perhiasan yang menjadikan sombong, jam tangan yang menjadikan sombong, dan seterusnya. Namun dalam hal ini bukan karena sombongnya itu, namun memang benar-benar jenis dari emas dan sutra inilah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya haram bagi laki-laki. Jadi perempuan boleh, namun bagi laki-laki tidak boleh. Kemudian pelajaran yang terakhir, menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak serta duduk di atas sutra merupakan tanda orang yang hidup mewah dan sombong. Sekali lagi, marilah kita jaga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita itu kan mudah sekali ketika kita berbeda dengan orang lain, dan perbedaannya itu ke atas. Nah, ini yang seringkali menjadikan godaan keimanan. Sehingga apa? Keimanan yang ada di dalam dada ini bergeser menjadi kesombongan. Maka kita harus senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
agar kita di dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan ketetapan agama, suatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk diikuti bagi kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus sebagai hamba Allah yang beriman. Dengan cara yang demikian mudah-mudahan insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang terus mengikuti ketetapannya, dan ketika kita sudah mengikuti ketetapannya, maka Allah pun juga akan memberikan ketetapannya sesuai dengan ketetapan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Semoga kita semua menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang akan terselamatkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.